Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film beralur ringan yang judulnya sudah ada di bawah ya. Tidak pernah lupa, gue juga selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Ketika film dimulai, scene langsung tertuju kepada seorang pria bernama S, di mana S adalah suami dari wanita cantik bernama Martha. Sebagai pecandu teknologi, S selalu sibuk dengan gadgetnya di setiap waktu. Sampai-sampai Martha harus mengalihkan perhatian suaminya itu dengan cara mendengarkan musik bersama-sama. Beberapa hari belakangan, mereka hanya sibuk mengurus berbagai perabotan yang harus dibawa secara bergantian. Terlebih, mobil yang dipakai pun bukanlah mobil pribadi, melainkan mobil sewaan yang akan dikembalikan pada esok pagi. Sebagai seorang istri, Martha sangatlah sayang kepada suaminya. Ia tak peduli kalau S terlalu sibuk dengan gadget dan juga sosial media, di mana menurutnya semua kebiasaan itu bukanlah pertanda buruk selagi sang suami selalu berada di sampingnya. Sepasang kekasih ini juga berkeyakinan kuat kalau keberadaan mereka berdua akan segera ditemani oleh satu manusia baru, yaitu seorang bayi. Lalu pagi pun sudahlah tiba dan S sendiri sedang bersiap-siap untuk mengantarkan mobil yang ia sewa. Sembari menunggu pulangnya sang suami, Martha kembali menyibukkan diri dengan melanjutkan pekerjaannya dari rumah saja. Namun aneh, dari pagi sampai sore, ia sama sekali belum mendapatkan kabar dari As. Bahkan di saat matahari akan segera terbenam, Martha mulai semakin cemas serta membuatnya bertanya-tanya kepada pihak penyewa mobil. Yang secara mengejutkan, pihak penyewa berkata kalau suaminya Martha belumlah mengantar mobil itu sama sekali. Lantas, hal tersebut langsung membuat Martha menelpon temannya yang bernama Naomi. Tentulah sebagai seorang teman, Naomi akan terus berusaha menenangkan Martha yang terdengar sangat-sangat cemas. Akan tetapi, usaha itu harus berujung sia-sia setelah Martha mendapatkan kabar dari pihak kepolisian, di mana sang suami sudahlah meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Nothing's happened. You're just working yourself up, imagining the possible thing, and it's just he's probably stuck somewhere with no. Jelas, sejak hari itu Martha sama sekali tidak bersemangat untuk menjalani aktivitasnya. Atas kondisi tersebutlah salah seorang teman dari S yang bernama Sarah terdorong untuk memberikan solusi kepada Martha. Sarah menjelaskan bahwa baru-baru ini terdapat sebuah layanan terbaru yang mampu mensimulasikan para mendiang selayaknya orang yang masih hidup. Namun Martha pun tidak tertarik sama sekali dan ia tidak ingin solusi itu diberikan kepadanya. Alhasil, seiring berjalannya waktu, Martha hanya menjalani berbagai aktivitas di rumah itu seorang diri. Dan hal tersebut membuat Martha semakin yakin bahwa ia benar-benar kehilangan orang yang disayang. Tak bisa dipungkiri, waktu yang terus berjalan juga terasa sangat-sangat membosankan. Walau pada faktanya, seluruh kenangan yang tersisa masih saja menghantui keseharian Martha. Sampai tiba saatnya, ia sadar betul kalau di hari itu Martha sedang mengandung seorang anak. Di saat yang bersamaan, secara mengejutkan, Sarah sudahlah mendaftarkan Martha ke dalam layanan terbaru yang sempat ia ceritakan. Yang memang benar, tak ada angin, tak ada hujan, Martha pun mulai mendapatkan email dari mendiang suami.
Alhasil, pada malam itu jugalah Martha langsung memarahi Sarah yang sudah berbuat lancang tanpa meminta persetujuannya. Dengan mengandalkan jejak-jejak internet dari Ash selama ini, Sarah pun berkata jangan kaget jikalau karakter tersebut akan benar-benar menyerupai Ash, baik dari suara, tingkah laku, kebiasaan, serta gaya berpikir. Ketika hari berganti, Martha kembali mengalami mual secara berulang yang semakin membuatnya yakin bahwa kabar ini harus disadari oleh sang suami. Disitulah ia pun bergegas untuk mencari tahu apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh karakter virtual dari Ash. Yang ternyata fitur yang tersedia memang tidak main-main dan Martha sendiri dapat melakukan chatting secara real time. Sontak dengan penuh rasa lega, satu hari penuh pun sengaja dihabiskan oleh Martha di depan laptopnya. Bahkan, ia juga berinisiatif untuk memindahkan segala rekaman video yang pernah ia lalui bersama Ash, di mana semua itu sengaja dilakukan agar karakter Ash virtual bisa melakukan panggilan suara selayaknya orang normal. Sejak adanya fitur tersebutlah, hidupnya Martha mampu berjalan lebih baik serta lebih tenang. Meski pada faktanya para sang suami sudah tak lagi terlihat, Martha tetap merasa terbantu dengan komunikasi via telepon yang dapat dilakukan kapan saja. Terlebih, Martha juga bisa mengajak Ash virtual untuk melihat apa yang ia lihat, asalkan Martha merekamnya sebagai rekaman video. When this local guy comes over and he says, "Oh, my wife," and you were looking in a guidebook trying to figure out he wasn't French, obviously. We've been at hers all weekend, and you could tell I needed Old. Roy. All right. I mean, I'm not really. I think he just wanted me to cling to you. No, I'll see if I can make friends with these cows. Ya, bisa dibilang kalau memang harus seperti ini caranya, Martha pun rela membayarkan sejumlah uang yang sangat banyak. Tidak hanya sampai di situ, setiap perkembangan dari si buah hati sengaja ia rekam agar bisa dilihat oleh Ash. Tapi setelahnya, handphone yang selama ini digunakan oleh Martha pun tak sengaja terjatuh. Dari sini, terlihat betul betapa takutnya Martha untuk tidak berkomunikasi dengan Ash. Namun, semua itu langsung terbayar lunas setelah Martha sengaja mengupgrade layanannya dengan harga yang sangat mahal. Dengan datangnya sebuah paket yang baru saja diantar di rumahnya itu, paket ini bukanlah sembarang paket, melainkan terdapat figur manusia di dalam kotak yang cukup besar itu. Morning. Morning. What's this? Sambil terus merasa takjub, Martha pun sengaja memperlihatkan calon tubuh tersebut kepada Ash virtual, di mana sebentar lagi Ash virtual tidak hanya hidup sebagai suara, melainkan hidup juga sebagai makhluk yang bisa dilihat.
Dengan membaca panduan yang sudah tersedia, Martha pun bergegas merendam susunan tubuh tersebut ke dalam air. Tidak lupa juga, Martha harus menaburkan bubuk elektrolit yang sudah dibentuk selayaknya pakan ikan, di mana semua prosedur itu harus dilakukan agar otot-otot sintetis yang terbuat bisa berfungsi secara maksimal. What is this? Hang on, I'll find it. Yes, thanks. Don't forget the electric. Berjam-jam menunggu, perasaan Martha benar-benar campur aduk. Ia tak yakin betul apa benar fitur yang ia beli ini mampu memberikan pengalaman serupa seperti apa yang ia harapkan. Dan siapa sangka, sosok yang keluar dari kamar mandi sangat-sangat menyerupai S alias mendiang suami. Seolah tak percaya, Martha hanya bisa meratapi paras dari produk sintetis yang ia beli baru-baru ini. Kemampuan berbicara serta watak dari S pun benar-benar persis dengan apa yang dialami oleh Martha sendiri. Ya, meski pada faktanya semua itu hanyalah adaptasi dari jejak internet dan juga memori video. Di hari kedua, Martha pun mulai menemukan kejanggalan dari S virtual yang terasa datar tanpa memiliki perasaan. Belum sempat memikirkan hal tersebut, Martha juga sengaja dihampiri oleh kerabat dekatnya, yaitu Naomi. Naomi mengeluh terkait betapa sulitnya menghubungi Martha yang tidak pernah bersosialisasi sama sekali belakangan ini. Atas keluhan tersebutlah, Martha malah semakin dibikin mumet dengan berbagai kekurangan dari S virtual. Seperti halnya ketika tidur, Martha sama sekali tidak merasakan nafas dari sang suami yang jelas-jelas membuatnya begitu takut. Terlebih, S yang sekarang benar-benar terlalu penurut, sedangkan sang mendiang suami selalu keras kepala alias bandel. Dengan banyaknya perbedaan itu, Martha pun dengan senang hati langsung mengusir S virtual. Namun ternyata S virtual hanya mampu pergi sejauh 25 meter dari pemiliknya. What are you doing? It's where I was activated. I can't go more than 25 meters from my activation point. Disinilah keluh kesah Martha akan segera terwujud setelah ia mendapatkan ide baru secara tiba-tiba. Dengan mengunjungi kembali sebuah tempat yang pernah ia perlihatkan kepada S virtual, Martha langsung menyuruh S virtual untuk melompat. Akan tetapi semua ini tidak bisa terjadi sama sekali. Dikarenakan semasa hidupnya S tidak pernah memikirkan untuk bunuh diri ataupun menyakiti diri sendiri. Alhasil, selama hari terus berganti serta berjalan, Martha harus tetap hidup berdampingan dengan S virtual, di mana sekarang ini hari-harinya selalu diisi dengan keberadaan si buah hati yang tidak pernah menganggap S sebagai seorang ayah, melainkan sebagai teman bermain. Ya, pada intinya sih, film ini benar-benar menggambarkan perandaian dari orang-orang yang telah ditinggal pergi oleh orang yang disayang. Dan kira-kira seperti inilah apabila orang-orang yang ditinggalkan itu mengharapkan hadirnya para mendiang untuk hidup lagi dengan mereka. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Gua Nadi cabut dulu. Dadah.